Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devlianti Halusa. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sintesis protein untuk memenuhi tugas biologi sel saya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke materinya. Nah, pengertian sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Nah, sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Nah, sintesis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA dan kemudian RNA menjadi protein. Next, kita ke proses sintesis protein. Nah, proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi yang dilanjutkan dengan translasi. Nah, kita masuk pada tahap transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi, yaitu yang pertama, inisiasi atau permulaan transkripsi. Tahapan inisiasi yaitu sebagai berikut. Pertama, RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kemudian RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Kemudian elongasi atau pemanjangan transkripsi. Tahapan elongasi yaitu sebagai berikut. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3. Sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Nah, RNA akan membentuk pasangan basa yaitu adenin dengan urasil. Yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran transkripsi. Tahapan terminasi yaitu sebagai berikut. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA atau messenger RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Nah, kemudian kita ke tahap translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari messenger RNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan messenger RNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi, yaitu
Yang pertama, inisiasi atau permulaan translasi. Ujung messenger RNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Nah, kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Transfer RNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. Transfer RNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik messenger RNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Nah, kemudian yang kedua yaitu elongasi atau pemajangan translasi. Kodon yang dibawa oleh messenger RNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Kemudian asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. Transfer RNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. Transfer RNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon messenger RNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh RNA atau transfer RNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. rRNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Kemudian yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran translasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop messenger RNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Nah, polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Next, tujuan sintesis protein. Adapun tujuan dari suatu sintesis protein adalah untuk membentuk protein yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh, dan protein merupakan suatu komponen penting yang menyusun tubuh makhluk hidup. Misalnya, enzim penyusun utamanya adalah protein. Hormon ini juga tersusun dari protein. Eritrosit juga memiliki protein yang membantu pengikatan oksigen serta membran sel yang tersusun dari protein. Dengan adanya 22 asam amino pada suatu proses translasi yang diantaranya dapat disintesis di dalam tubuh dan beberapa yang lain juga harus diperoleh dari makanan. Nah, komponen yang berperan dalam sintesis protein. Sintesis protein selain melibatkan DNA dan RNA dalam prosesnya, juga harus membutuhkan bahan dasar berupa asam amino yang akan berlangsung di dalam ribosom. Sementara dalam pengaturan sintesis protein akan dilakukan oleh DNA di dalam inti. Sehingga suatu komponen yang berperan dalam sintesis protein adalah DNA, RNA, asam amino, ribosom, dan enzim. Baik, itulah presentasi materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.